Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfikina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Surat Al-Kahfi ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau ini sampun dimaknani, langsung mawon kita jelaskan surat Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitabu ay kitabu kulli imri'in fi yaminihi minal mu'minin wa fi shimalihi minal kafirin. Fatarul mujrimina, okay. Wa wudi'al kitabu, dan tatkala wa wudi'al kitabu, dan diletakkan setiap buku catatan amal, yakni buku catatan amal setiap orang di tangan kanannya jika dia tergolong daripada golongannya orang-orang yang mukmin, dan berada di tangan kirinya jika dia termasuk daripada golongannya orang-orang yang kafir. Letakkan masing-masing kitabnya, buku catatan amalnya. Fatarul mujrimina ayil kafirina musyfikin ay khaifin. Maka kamu bisa melihat orang-orang yang berdosa dari golongannya orang-orang kafir, itu merupakan orang-orang yang takut, ay khaifina, mereka takut mimma fihi, dari apa yang ada di dalam buku catatan amal mereka. Seraya mereka berkata wa yaqulun, seraya mereka berkata ay inda muayyanatihim ma fihi minas sayyiat, yakni tatkala sudah nampak di depan mata mereka apa yang ada di dalamnya buku catatan amal mereka berupa amal-amal buruk. Mereka berkata nopo, ya wailadana, sungguh celaka diri ini. Sungguh celaka wahai diri ini. Ya litambeh, ya yang seperti ini itu pada hakikatnya bukan untuk kok nida, tapi untuk litambih, untuk mengingatkan. Wailatana ay hal katana wa huwa masdarun la fi'la lahu min lafdihi. Ya, binasa, sungguh binasa kita. Wailatana itu merupakan masdar yang tidak memiliki fi'il baginya dari lafadznya. Ya, jadi itu merupakan masdar yang memang enggak ada fi'ilnya. Ya wailatana ma li hadzal kitabi. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ma istifhamiyatun mubtada'un wa li hadzal kitabi khabaruhu. Ayyu syai'in sabata li hadzal kitab. Ya. Apa yang ada pada kitab ini, buku catatan amal ini. Ma li hadzal kitab. Apa yang ada pada buku catatan amal ini. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak membiarkan dosa kecil juga dosa besar, aimin dunubina, yakni dari dosa-dosa kita, illa ahsaha, kecuali semua dicatat secara lengkap, ay addaha wa asbataha, ya, yakni dihitung dan ditetapkan, dicatat di buku amal
ta'ajabu minhu fi dalik, mereka semua itu sangat takjub di dalam hal ini. Semua kok yo tercatat dengan rapi dan valid, mulai dari dosa kecil sampai dosa besar semuanya tercatat rapi dan valid. Wa wajadu ma amilu hadira ay musbatan fi kitabihim, dan mereka menemukan apa yang mereka lakukan itu merupakan perkara yang hadir, perkara yang ada di dalam buku catatan amal mereka. Wala yadlimu rabbuka ahadan, ini yang paling penting digarisbawahi. Dan Tuhanmu tidak akan pernah mendolimi terhadap seorang pun. Aila yu'aqibu bi ghairi jurmin wala yanqusu min sawabi mu'min. Yakni Allah Ta'ala tidak akan pernah untuk menyiksa seseorang tanpa dosa dan tidak akan pernah mengurangi pahalanya seorang mukmin sedikit pun. Niki intine membahas mengenai tentang yang namanya buku catatan amale awak dewi. Bagaimana sih buku catatan amale awak dewi? Jadi memang urusan rekap merekap yang namanya amal kita ini harusnya dibahas di nisfu Sya'ban kemarin. Jadi niki nggih pun sering kula aturaken niki didhawuhaken kalian Syekh kalian Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam kitab Madza fi Sya'ban. Beliau berkata bahwa yang namanya pengangkatan amal, jadi amal kita itu dihaturkan kepada Allah Ta'ala, itu ada kalanya harian, ada kalanya mingguan, ada kalanya tahunan. Adapun diaturkannya amal kita secara harian, seperti yang diaturkan dalam salah satu hadis, nanti sampean lihat sendiri di kitab Madza fi Sya'ban karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, saya cuma meringkaskan saja. Maka setiap sore dan juga setiap pagi yang namanya para malaikat itu mengumpulkan catatan amalnya seorang hamba dan menghanturkannya kepada Allah Ta'ala. Lewe sore niku catatannya amali awak dewi selama sehari itu niku dihaturkan dumateng Allah Ta'ala kalian para malaikat. Itu namanya menghaturkan amalnya para manusia yang sifatnya itu harian. Ada kalanya menghaturkan amalnya para manusia ini sifatnya itu mingguan. Napa? Mingguan. Itu seperti yang dingendikaken kalian Kanjeng Nabi, yaitu tatkala hari Senin. Mulane salah satu daripada alasan Kanjeng Nabi niku remen puasa di hari Senin adalah karena beliau selain bahwa hari Senin itu merupakan hari kelahiran beliau, juga hari Senin merupakan hari di mana amalnya seorang hamba itu dihaturkan, rekapan harian, dihaturnya dumateng Allah Ta'ala. Maka dawuhnya Kanjeng Nabi, maka aku senang dihaturkan amalku dalam keadaan aku berpuasa. Iki sing jenenge rekapan sing sifatnya napa? Mingguan. Ya ada lagi yang namanya menghaturkan amal pada Allah Ta'ala oleh para malaikat, itu sifatnya tahunan. Ya napa? Tatkala di nisfu Sya'ban. Di nisfu Sya'ban kemarin semua amal kita selama 1 tahun itu dihaturkan terhadap Allah Ta'ala. Itu perihal merekap amal tatkala masih di dunia, itu rekapane lengkap Pak. Rekapane lengkap mulai dari harian, mingguan sampai tahunan. Niku pun lengkap. Itu membahas masalah rekapan amali awak dewi nang dunyo. Ana dawuhe para ulama nek mboten klintun niki dawuh Sayyidina Umar,
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian semua, ya. Introspeksilah diri kalian semua sebelum kalian semua itu dihisab besok di akhirat. Mulane lek para ulama niku selalu ndhawuhi dumateng awak dhewe. Lek wis manjing sore katene maghrib, hendaknya kita itu berhenti sejenak, memikirkan, menghisab terhadap diri kita selama 1 hari. Aku mang mulai tangi turu subuh mang sampai iki mang sore aku ngelakoni apa ae. Kalau kamu menemukan amal yang baik, maka pujilah. Hendaknya kamu memuji terhadap Allah Ta'ala atas nikmat yang baik itu. Alhamdulillah aku mang salat subuh, mari salat subuh, salat duha, mari salat duha ya mang iso guyon-guyon titik lah. Marono salat duhur, marono salat ngasar. Itu kalau mendapati amal yang buruk, maka hendaknya kita sesegera mungkin untuk beristighfar. Kalau toh amal buruknya itu berupa hak adami, hubungannya dengan ada hubungan dengan seorang manusia, maka hendaknya kita juga meminta halal kepada seseorang yang ada hubungannya itu tadi. Pun niku dawuh para ulama mengenai catatan amal tatkala di dunia. Lah sekarang membahas mengenai catatan amal yang sudah direkap secara lengkap dan valid itu dikembalikan kepada diri kita. Untuk kita itu mengetahui secara tepatnya di dalamnya itu bagaimana. Malah tengriki dikatakan wawudi alkitab, dan buku catatan amal itu diletakkan bagaimana maksudnya? Diletakkan di tangan kanannya orang-orang yang mukmin dan diletakkan di kirinya tangannya para orang-orang kafir. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, niki sami persis kados ingkang didhawuhaken kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau ngedhawuh kados ngoten. Wa taral mujrimina wa di al-kitabu fataral mujrimina, maka kamu akan melihat terhadap mujrimin, orang-orang yang nek teng mriki dimurati mujrim niku dimurati orang-orang kafir. Tapi pada hakikatnya yang namanya mujrimin itu makna asalnya lebih luas, yaitu setiap orang yang berdosa. Napa? Mukmin itu mujrimin itu makna asalnya lebih luas, yaitu setiap orang-orang yang berdosa. Jadi sampean murati seperti yang di dalam tafsirnya Imam Jalaluddin Asyuti, tafsir Jalalain ya benar dikhususkan kepada orang kafir. Di murati tetap global bahwa fatarul mujrimina, maka kamu bisa melihat terhadap orang-orang yang berdosa, ya, al mujrimin, orang-orang yang berdosa akan takut, musyrikina mimma fihi, akan takut yang berada di dalamnya. Pun dados asline ngoten nggih aja dimurati yang lebih global. Jadi maka kamu bisa melihat orang-orang yang berdosa, yakni baik dari para mukminin ataupun bahkan orang-orang kafir, mereka semua takut terhadap apa yang ada di dalam isinya Alkitab atau buku catatan amal tersebut. Karena apa? Karena melihat terhadap amal-amal buruk mereka. Ay khaifina mimma fil kitabi min a'malim al-khabisah wa khaifina min duhuri dzalika li ahli al-mauqif fayaftadihun. Dan mriki akan segi ketakutan iku apa sih? Segi ketakutannya adalah karena mereka menakutkan apa yang ada di dalam isinya buku catatan amal mereka. Mereka khawatir isinya ini nanti akan diketahui oleh para ahli mauqif, para orang sedunia yang berada di hari kiamat itu tadi fayaftadihun, maka hal tersebut akan membuat dia menjadi malu. Jadi pada hakikatnya yang paling, ya tanda kutipnya yang paling membuat takut ya ini tadi, buku catatan amal awak dhewe kalau diketahui oleh orang-orang seluruh ahli mauqif. Orang-orang sekarang itu ada CCTV saja wedi.
kate nglakoni sing jenenge napa? Kate nglakoni sing jenenge barang elek. Lah, kita lanjutkan lagi bahasannya teng mriki. Lek biyen ngono aku cilik ngono digambaraken kalian tiang-tiang zaman singen ya. Wong-wong zaman sepuh, wong-wong sepuh zaman biyen niku lek nggambarne iku ngene. Bahwa amal buruknya kita itu nanti seolah-olah akan ditampilkan di sebuah layar sehingga semua orang yang ada pada ahlul mauqif pada waktu itu nanti semua akan mengetahui, semua akan melihat terhadap keburukan kita. CCTV ini diputer ulang, didelok wong sak donya. Itu yang sangat ditakutkan. Wa taral mujrimina musyfiqina mimma fih. Tapi wabil jumlah yahsul lahum khauful iqabi minal haqqi wa khauful fadilati indal khalqi. Secara garis globalnya, ketakutannya itu teringkas pada dua. Yaitu yang pertama, khauful iqab minal haqqi. Khawatir akan mendapatkan yang namanya siksaan dari Allah Ta'ala yang maha hak, itu yang pertama. Yang nomor dua, wa khauful fadihah indal khalqi. Yang nomor dua adalah ketakutan yang kedua itu menakutkan akan ketahuan, akan diketahui oleh seluruh para makhluk. Itu ketakutannya ya dua itu. Bon, wa yaquluna ya wailatana yunaduna halakatum allati halaku khasatan min bainil halakat. Dan mereka sampai berkata, ya wailatana, sungguh celaka kita semua. Mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Betapa menakjubkannya, murate ngoten mawon napa-napa. Betapa menakjubkannya kitab ini, buku catatan amal ini tidak meninggalkan dosa kecil juga dosa besar kecuali semuanya tercatat secara rapi, secara lengkap, secara valid. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kenapa kok memang seperti itu? Wa ibaratun anil ihatah bimakna la yatruku syai'an minal ma'asi sawa'un kanat sahiratan aw kabiratan illa wa hiya madhkuratun fi hadzal kitab. Semuanya lengkap, valid. Ya, disebutkan, dicatat di dalamnya. Karena napa? Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Iki dawuh Allah Ta'ala. Sesungguhnya saya Allah itu memang mencatat terhadap apa yang kalian semua amalkan. Artinya sudah memiliki malaikat tersendiri yang ditugasi untuk mencatat amal baik dan juga amal buruk. Bon, kita lanjutkan lagi. Illa ahsoha. Jadi nang kene iku seperti yang ditahukan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh kalau kita berangan-angan tentang ayat ini benar-benar ngumun banget. Ya, lemah lihadal kita bila yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mosok dosa cuwili ae lho. Kan begitu nggih. Itu yang membuat takjub. Lek dosa gede ngono karuan ketok. Karuan karena memang besar sehingga dicatat. Ini dosa cuwili, dosa cilik ae itu pasti tercatat di dalam buku catatan amalnya kita. Ngeri ting tiga akan ngoten. Mulane sampai didahulukan. Ini tujuannya tidak lain tidak bukan biar kita tidak meremehkan terhadap yang namanya dosa kecil. Seringkali kita itu dosa cilik ae. Oh, hati-hati Pak. Dosa cilik juga tercatat secara valid lengkap di dalam buku catatan amal kita. Bon, kita lanjutkan lagi. Wala wajadu ma amilu hayra ay fi suhufi atidan au jazaa ma amilu. Dan mereka mendapati
apa yang telah mereka perbuat itu hadir di hadapannya mata mereka. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak pernah dan tidak akan mendolimi terhadap seorang pun. Artinya semuanya valid. Gak ada ceritanya Allah Ta'ala itu tiba-tiba menyiksa terhadap orang tanpa dosa. Juga tidak mungkin Allah Ta'ala itu memberikan ganjaran kepada mengurangi ganjarannya seorang mukmin. Itu juga nggak mungkin. Terus marangatan ngriki dilanjutakan al-mas'alah kita lanjutkan nih ya, sampun ya, wala yadlimu rabbuka ahada. Terakhir niki dawe Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, disabdakan oleh baginda Nabi, beliau bersabda, yuhasabun nasu fil qiyamati ala salasah, Yusuf wa Ayyub wa Sulaiman. Besok di hari kiamat akan dihisab seluruh para manusia di hari kiamat dengan 3 model golongan. Golongannya Nabi Yusuf, golongannya Nabi Ayyub, dan juga golongannya Nabi Sulaiman. Artinya bagaimana? Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya Yusuf, Nabi Yusuf itu merupakan nabi yang dijadikan budak. Ya, nabi yang dijadikan budak, nabi yang dijadikan karyawan, nabi yang dijadikan ya Allah ya Rabbi ya Karim, nabi yang dijadikan budak, nabi yang dijadikan karyawan, buruh. Yang nomor 2 Ayub, seorang nabi yang memiliki ujian sakit yang sangat parah sekali. Yang nomor 3 yaitu golongannya Nabi Sulaiman, yaitu golongannya orang-orang yang memiliki pangkat yang tinggi. Artinya ya nopo tengriki tinggi akan fayat ubil mamluk, maka Allah Ta'ala akan memanggil golongannya para manusia yang tergolong daripada hamba, ya budak, pegawai, buruh. Maka Allah Ta'ala berkata kepada mereka, wa yaqul lahum ma syaholaka anni. Allah Ta'ala mengucapkan kepada golongannya para makhluk yang termasuk dari golongannya hamba, budak, kemudian karyawan, buruh. Allah Ta'ala berkata kepada mereka, masyaholaka anni, apa yang membuat diri kalian semua itu lalai terhadapku. Sampai kue orang lakoni sholat, sampai kue orang lakoni kewajiban lapo kok sampai lali kaya ngono kuwi. Allah Ta'ala berkata, kemudian mereka para golongannya orang-orang yang buruh, ya, hamba, ya, itu berkata fayaqulu ja'altani abdan lil adami falam tufardihni, ya. Alasan seorang manusia yang termasuk dari golongannya hamba, golongannya buruh berkata kepada Allah Ta'ala, menjawab terhadap pertanyaannya Allah Ta'ala, masyaholaka ani, apa yang membuat diri kamu lalai terhadapku sampai orang sholat dan seterusnya. Maka mereka beralasan bahwa ya Allah, engkau membuat diri ini menjadi kepemilikannya seorang anak Adam. Engkau membuat diri ini dikuasai oleh seorang anak Adam. Ya, sehingga engkau tidak memberikan kesempatan kepadaku. Segampang ngomong alasannya dari golongannya orang-orang hamba, dari golongannya orang buruh, sibuk kerja kula Gusti. Saya sibuk kerja, kula niku sibuk kerja ngurusi apa yang diperintahkan oleh bos saya, apa yang diperintahkan oleh majikan saya. Maka fayad'u bi Yusuf, maka Allah Ta'ala mengundang, Allah Ta'ala memanggil terhadap Nabi Yusuf seraya berkata, wa yaqulu kana hadza abdan mislaka falam yamna'hu dzalika an ibadati fayu'mar bi ilan nar. Maka Allah Ta'ala memanggil Nabi Yusuf seraya berkata kepada para hamba, para budak, para buruh, ya, yang sedang tersibukkan itu tadi, yang alasan itu tadi, seraya berkata, ini hambaku yang namanya Nabi Yusuf ini juga sama seperti halnya kalian. Dulunya di dunia itu merupakan seorang budak, merupakan seorang buruh, ya, seorang budak, seorang buruh. Namun
keberadaannya menjadi seorang budak, seorang buruh sama sekali tidak membuatnya lalai terhadapku. Dia tetap menunaikan kewajibannya kepadaku. Ya, akhirnya fayuk marubi ilanar. Maka alasannya orang-orang yang menjadi hamba, menjadi budak, menjadi buruh, alasan nganti ora salat, ya, dengan alasan bahwa tersibukkan dengan perintah bosnya, itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala, sehingga mereka semua dimasukkan ke dalam neraka. Yang nomor 2, sumaya da'u bil mubtala. Kemudian Allah Ta'ala memanggil terhadap golongannya para manusia yang mendapatkan ujian. Dan Allah Ta'ala menanyakan terhadap mereka. Fa'idha qala syaghaltani bil bala'i. Ya, tatkala Allah Ta'ala itu sudah mengumpulkan terhadap golongannya para manusia yang diuji oleh Allah Ta'ala, maka yang ada mereka orang-orang yang diuji itu menjawab terhadap Allah Ta'ala, ya Allah syaghaltani bil bala'. Ya Allah Gusti, Engkau menyibukkan diri kita semua ini dengan sebuah cobaan. Sehingga hal itu membuat diriku lalai, sehingga hal itu membuat diriku tidak melaksanakan kewajiban. Akeh toh wong model kayak ngene iki, ngrasa awake sik akeh ujiane, akhirnya ora kok malah golek solusine kelawan nglakoni salat tapi bingung golek solusi tok ae. Ya. Akhirnya kalau mereka sampai berkata seperti itu, syaghaltani bil bala, ya Allah Engkau menyibukkanku dengan segala ujianmu. Inilah yang membuat diri kita semua menjadi lalai tentang kewajibanmu, tentang sholatmu, dan juga yang lainnya. Maka Abi Ayyub, Allah Ta'ala memanggil terhadap Nabi Ayyub. Fayaqul qadib talaitu hada bi asyadda min balaika falam yamna'hu dzalika an ibadati. Allah Ta'ala memanggil yang namanya Nabi Ayyub seraya berkata, sungguh aku menguji terhadap Nabi Ayyub dengan ujian yang sangat jauh lebih berat daripada ujian yang kalian rasakan. Akan tetapi hal tersebut sama sekali tidak mencegah Nabi Ayyub untuk melaksanakan ibadahnya kepadaku. Itu dawuhnya Allah Ta'ala tatkala menghadirkan Nabi Ayyub. Sehingga fayuk marubi ilanar. Orang yang sibuk terhadap alasan berupa kulai kakean ujian Gusti, gak iso nglakoni kewajiban, hanya diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk dibawa ke neraka. Terakhir niki, summa yu'tabil malik fid dunya ma'ama atahullahu minal ghina wassa'ah. Kemudian Allah Ta'ala menghadirkan yang namanya orang-orang yang menjadi raja tatkala di dunia. Seraya berkata kepada mereka, ya Allah ya Rabbi ya Karim, fayaqul madza amilta fima ataituka. Allah Ta'ala berkata kepada mereka, para orang-orang yang menjadi pemimpin tatkala di dunia, apa yang kalian lakukan? Madza amilta fima ataituk, apa yang kalian lakukan terhadap apa-apa yang sudah aku berikan kepada kalian semua, wahai para raja yang waktu di dunia. Maka mereka berjawab, fayaqulu syaghalani al-mulku andalik. Ya. Maka kalau mereka memberikan alasan, ya Allah telah membuatku sibuk kerajaanku, ini urusan kerajaanku inilah yang membuat diriku sibuk dan juga lalai terhadap Engkau. Gampangane ngomong, ya Allah Gusti kula iki bingung, kula iki kakean ngurusi urusane rakyat. Napa sik bingung ngurusi urusane rakyat. Sehingga ini yang membuatku tidak bisa lantas melaksanakan yang namanya kewajiban-kewajiban beribadah kepadamu. Maka Allah Ta'ala fayad'u bi Sulaiman, fayud'a bi Sulaiman alaihi salam. Allah Ta'ala memanggil Nabi Sulaiman. Fayaqulu hadza abdi Sulaiman ataituhu aksara mimma ataituka falam yashghalhu dzalika an ibadati.
ini loh hambaku. Allah Ta'ala memanggil yang namanya Nabi Sulaiman. Seraya menjadikan Nabi Sulaiman yang hujah. Ini loh seorang hambaku. Namanya Sulaiman. Sungguh aku telah memberinya perkara kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan yang telah aku berikan kepadamu. Gampangane ngomong, nek kon iku mek dadi wali kota, mek dadi bupati, kon mek dadi presiden sak negara. Iki Nabi Sulaiman iki rakyat iki mek ora gur trimo menungso. Golongane hayawan, golongane jin kabeh mlebu. Maka semua itu dalam hal ini Nabi Sulaiman mengurusi semua rakyatnya tidak lantas membuatnya lalai untuk tetap melaksanakan kewajibannya untuk menghamba terhadap Allah Ta'ala. Wes, maka idhab fala udro laka wa yu'maru bi ilan nar. Wes kono mlebu neraka. Intinya adalah dari hadis ini adalah semua alasan yang ada pada diri kita. Kamu mengaku diri kamu masih sibuk. Kamu mengaku diri kamu sibuk sama pekerjaan. Maka Nabi Yusuf pun pada zaman dahulu juga seorang budak, juga seorang buruh, ya. Tapi hal tersebut tidak lantas membuat Nabi Yusuf lalai. Yang nomor 2, kamu sibuk tentang ujian-ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kamu. Dan itu kamu jadikan sebuah alasan untuk kamu lalai dan lupa untuk mengingat dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Kamu ora sholat, ngakuni alasannya gara-gara si akeh masalah. Maka perlu kamu ingat bahwa yang namanya Nabi Ayub itu masalahnya, ujiannya yang diterima oleh Allah Ta'ala itu lebih besar. Dan hal tersebut sama sekali tidak mengurangi rasa semangatnya Nabi Ayub untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan yang nomor 3, para pemimpin-pemimpin di dunia, para bos-bos di dunia, para wali kota, para bupati, para gubernur, para presiden di dunia, para raja di dunia. Kalau mereka semua beralasan bahwa saya tidak bisa sholat, saya tidak bisa beribadah, saya tidak bisa mengingat terhadap Allah Ta'ala karena sedang tersibukkan oleh urusan-urusan rakyat, maka perlu kamu ketahui bahwa sesungguhnya Nabi Sulaiman itu kerajaannya lebih besar dari kerajaan kalian semua. Nabi Sulaiman ngurusi menungso, ya sak dunyo, ngurusi orang mek menungso tok, bahkan juga dari golongan hewan, bahkan juga dari golongan jin, semuanya diurusi sama Nabi Sulaiman. Namun hal tersebut tidak lantas membuat Nabi Sulaiman itu menjadi bermalas-malasan atau bahkan menjadikan alasan untuk tidak beribadah kepada Allah. Nabi Sulaiman tetap mengibadah kepada Allah Ta'ala. Pun terakhir mulakno dingendikaken iki, ya Allah ya Rabbi ya Karim, terakhir ngriki dingendikaken diriwayataken saking sahabat Mu'ad saking Kanjeng Nabi, beliau bersabda, la yazula qadamul abdi yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'. Ya, kakinya seorang manusia, kakinya seorang hamba besok di hari kiamat tidak akan tergelincir sampai dia ditanyai tentang 4 perkara. An jasadihi fima ablah, dari jasadnya, dari raganya dia gunakan untuk apa? Kowe duwe raga sing sehat, sing sempurna kaya ngene iki biyen digawe apa? Wa an umrihi fima afnah, dan daripada umurnya dihabiskan untuk apa umur kamu ini? Umur awak dhewe iki wis mendekati 30 tahun atau bahkan lebih. Ya, sudah setengah umur kita terlewat. Kita gunakan untuk apa? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dan kita ditanyai perihal harta kita. Harta kita itu didapatkan dari mana dan digunakan untuk apa? Yang terakhir wa an ilmihi kaifa amila bi,
dan kita ditanyai tentang ilmu yang sudah kita kantongi, ilmu yang sudah kita ketahui, apakah sudah kita amalkan atau belum ilmu tersebut. Pun niku kados ngaten, kalau masalah pembahasan itu dosa kecil, dosa besar, niku sudah disebutkan oleh para ulama di dalam kitab fikih. Ini termasuk dosa kecil atau ini termasuk dosa besar. Niku sampun disebutaken tentang kitab-kitab fikih. Tapi diringkas kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh cuma ngeten. Balil haku indana anna ta'at mahsuratun fi nau'aini. Bahwa perlu kita ketahui yang namanya tindakan taat itu teringkas dalam dua model. Yang pertama at-ta'dzimu li amrillah, mengagungkan terhadap urusan-urusannya Allah. Yang nomor dua asyafaqatu ala khalqillah, yakni merasa kasihan atau memiliki rasa empati terhadap sesama makhluk. Intinya hablum minan nas wa hablum minallah. Penggawe taat iku ya intinya ya mek lore ku hablum minan nas wa hablum minallah. Hubungan bahasane piye? Bahasane wong-wong horizontal dan vertikal bahasane ngono. Hubungan antar sesama manusia dengan hubungan terhadap Allah Ta'ala. Intinya taat ya loro kuwi. Sehingga kebalikannya fakullu makana aqwa fi kaunihi jahlan billahi kana a'lama fi kaunihi kabiratan. Maka setiap hal yang dianggap lebih kuat dari segi dia itu bodoh terhadap Allah Ta'ala, dia tidak mengetahui terhadap Allah Ta'ala, maka hal tersebut itu dianggap dosa yang lebih besar, Itu kalau hubungannya dengan hablum minallah. Begitu juga yang hablum minan nas, fakullu makana aqwa fi kaunihi idraran bil ghair kana aksara fi kaunihi dzamban au maksiatan. Pokoknya setiap perkara yang dianggap tingkat kemadorotannya kepada para makhluk itu lebih besar, ya berarti itu dosanya lebih besar. Niku ngoten. Wa qulna lil malaikati isjudu li adam fasjudu illa iblisa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum aduwwum bi'sa lidh-dhalimina badala. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.